Militer Israel mengumumkan kematian 4 prajuritnya pada Selasa 29 Oktober 2024. Di antara mereka termasuk seorang perwira tewas dalam operasi militer di Jabaliyah, Gaza Utara. Dilansir Palestine Chronicle, keempat prajurit IDF itu berasal dari unit 888. Mereka adalah perwira Yehonatan Johnny Keren, 22 tahun, Sersan Nissim Meital, 20 tahun, Afif Gilboa, 21 tahun, dan Naor Haimov, 22 tahun. Menurut pernyataan militer Israel, seorang perwira tambahan dari unit tersebut juga terluka parah dalam pertempuran yang sama. Adapun dilaporkan 4 IDF yang tewas itu termasuk dalam unit multidimensi elit, yang mana dikenal juga dengan nama unit hantu, yang bertugas khusus untuk operasi di medan perang yang menantang. 4 orang tersebut tewas ketika alat peledak kelompok perlawanan meledak di dalam gedung di Jabaliyah. Kelompok Hizbullah Lebanon baru saja mengumumkan menunjuk sosok Naim Qassem sebagai pemimpin terbaru menggantikan mendiang Hasan Nasrullah. Menanggapinya, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant menyampaikan peringatan keras. Ia menyebut pengangkatan Sekretaris Jenderal baru Hizbullah itu tidak akan lama. Hal itu dilontarkan Gallant melalui postingan di akun media sosial X-nya pada Selasa 29 Oktober. Ia bahkan mengunggah foto Naim Qassem di situ. Kemudian pada unggahan lain dengan menggunakan bahasa Ibrani, Gallant menuliskan bahwa hitungan mundur telah dimulai. Diyakini itu adalah ancaman bahwa Israel akan segera menargetkan Naim Qassem setelah tewasnya Hasan Nasrullah. Sebagai informasi, Gallant pada Selasa 29 Oktober mengunjungi Komando Utara Militer Israel. Ia mengatakan dalam pernyataan selanjutnya memperkirakan bahwa persenjataan roket Hizbullah sebagian besar telah hancur oleh serangan Israel. Serangan Israel terhadap Iran pada Sabtu 26 Oktober lalu dilaporkan telah merusak pangkalan militer. Pangkalan tersebut dikelola oleh Garda Revolusi Iran atau IRGC. Kerusakan itu dibuktikan dengan citra satelit yang dirilis pihak Israel pada Selasa 29 Oktober lalu. Dilansir AP, pangkalan tersebut digunakan untuk memproduksi misil dan pertahanan udara, termasuk salah satu yang dikaitkan dengan program nuklir Iran. Citra satelit yang diambil setelah serangan Israel menunjukkan kerusakan bangunan di wilayah Parchin. Tempat itu merupakan lokasi yang jadi fasilitas pengembangan dan produksi senjata. Terletak sekitar 30 km di timur ibu kota Iran, Teheran. Perbandingan citra satelit resolusi tinggi yang diambil pada 9 September dengan 27 Oktober menunjukkan sedikitnya 4 struktur tampak rusak secara signifikan. Salah satu struktur yang dikenal sebagai Talegan 2 sebelumnya dikaitkan dengan program nuklir Iran oleh International Atomic Energy Agency. Kemudian situs lain yang kemungkinan menjadi target serangan udara Israel adalah basis militer Kojir sekitar 20 km di barat Laut Parchin. Pasukan militer Israel menyerang kota pesisir selatan Sidon, Lebanon, tanpa peringatan. Serangan udara yang dilancarkan pada Selasa 29 Oktober 2024 itu setidaknya menewaskan 10 warga sipil tak bersalah. Selain itu, 37 orang lainnya dilaporkan mengalami luka-luka. Dilansir media Asrak Al-Awsat, hanya dalam waktu beberapa jam, Israel juga melancarkan serangan ke wilayah lain di Lebanon. Serangan lainnya menghantam kota Sarafan di dekat Sidon. Setidaknya 8 orang tewas karena serangan tersebut. Menurut kantor berita nasional, serangan pertama di Sidon menargetkan daerah pengungsian yang berdekatan dengan kompleks Hizbullah. Tempat itu disebut Sayat Sohada, terletak beberapa ratus meter dari barak tentara Lebanon. Israel dengan sengaja tidak memberikan peringatan sebelum melakukan pengeboman tersebut. Mendiang pemimpin Hamas Yahya Sinwar ternyata meninggalkan surat rahasia yang ia tulis tangan. Surat itu ditujukan kepada para pejuang kelompok Hamas, merinci instruksi mengenai penanganan tawanan Israel yang ditahan di jalur Gaza.
Dilansir Roya News, Selasa 29 Oktober, surat tersebut diterbitkan oleh kantor berita Palestina Al-Quds. Surat tersebut berjumlah 3 lembar. Dalam dokumen pertama, Sinwar meminta para pejuang Hamas memprioritaskan keselamatan tawanan Israel. Perintah dan seruan itu dilakukan dengan mengutip ayat-ayat Al-Quran dan sabda Nabi Muhammad. Lebih lanjut, surat kedua memberikan statistik mengenai jumlah tawanan Israel. Sinwar merinci usia mereka serta pembagian status, apakah itu personel militer, warga sipil, atau anak di bawah umur. Kemudian dokumen ketiga berisi daftar sandera dan tawanan perempuan, disertai rincian usia, pekerjaan, serta kewarganegaraan mereka. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.